wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bab radha. Ar-radha adalah susuan. Insyaallah dalam pertemuan ini akan kita bahas tentang masalah susuan dan juga persyaratan di dalam susuan dan malladzi yatarattab 'ala radha. Apa yang terjadi disebabkan adanya susuan tersebut. Sebelum kita membahas persyaratan dan juga alladzi yatarattab, konsekuensi ya, setelah adanya susuan tersebut apa sih? Ya, begitu. Maka terlebih dahulu membicarakan tentang definisi, ta'rif, had daripada ar-radha. Ar-radha lughatan ismun lima sithadi ma'asyur bilabadihi. Ar-radha atau susuan bahasa Indonesianya, ar-radha bahasa Arab. Kalau ditarifkan ar-radha itu adalah suatu nama untuk mengenyotnya. Mengenyotnya. Mas itu menyedot. Menyedotnya susu ya, puting ma'asyur bilabanihi beserta meminum susunya. Namanya radha. Ismun limasjid fadi, mas itu ngenyot atau menyedot, menghisap, menghisap. Gitu. Ma'asyur bilabanihi beserta minum susunya. Minum susu namanya radha. Begitu. Wa syar'an, adapun secara syariat adalah wusulu labanin, sampainya susu, adamiyatin dari seorang perempuan, makhsusatin yang khusus, ila jawfi tiflin kepada bagian dalam atau lambung seorang anak kecil. Makhsusin yang khusus, maksudnya maksus itu apa? Maksusah dan maksus itu memiliki persyaratan tertentu. Ala wajhin maksus, atas arah tertentu ya. Berarti sampainya susu seorang perempuan yang khusus sampai kepada seorang bayi, dalam bayi yang khusus dan caranya pun khusus, itu namanya ar-radha. Baik itu menyedot dari puting susunya ataupun susunya disedot pakai mesin dan sebagainya, kemudian dimasukkan ke dalam perut seorang bayi atau dengan jalan apapun, maka itu namanya radha. Sehingga wa arkanu salasatun, rukun daripada ar-radha ini ada 3. Murdi', radhi', laban. Murdi' adalah seorang perempuan yang menyusui. Ya, begitu. Bukan murdi'atun, tapi murdi' saja. Arkanur radha'ah. Di sini ada arkanur radha'ah. Ya. Perkara-perkara yang penting bagian daripada persusuan tersebut. Ada murdi'. Murdi' ini perempuan yang menyusui. Tidak perlu pakai murdi'atun. Tidak perlu pakai murdi'atun. Tidak perlu. Karena apa? Tak yang ada dalam kalimat ini sebenarnya untuk membedakan laki dan perempuan. Soleh sama solihatun. Ini laki-laki, soleh, solihatun, seorang perempuan yang solehah. Tapi kalau murdi'un sama murdi'atun nggak perlu dibedakan. Kenapa? Karena memang yang nyusui adalah seorang perempuan. Ada nggak seorang laki-laki nyusuin? Ya, kagak ada. Makanya perlu murdi' saja, tidak perlu murdi'atun. Paham nggak? Makanya kalimat bahasa Arab itu dibedakan laki dan perempuan. Kalau seandainya hanya khusus buat satu orang, ya maka khusus buat dia saja. Nggak ada perempuan hamilatun, nggak ada, hamil aja udah. Karena memang kalimat ini khusus perempuan. Paham nggak? Murdi', nggak ada murdi'atun, langsung aja murdi'.
Karena memang dia hanya dikhususkan kepada seorang perempuan saja. Ini yang pertama. Yang kedua adalah radhi'. Radhi' ini bayi yang menyusu. Bayi yang menyusu. Kemudian yang ketiga adalah ada laban. Labanun susu. Kalau labinun bata. Jangan salah. Ya, labin sama laban beda. Apalagi luban. Beda lagi. Ya, labanun susu. Labinun bata. Lubanun menyan tuh. Begitu, luban. Paham nggak? Laban. Ya. Susu. Faham? As-sadiyu, apa as-sadiyu? Kan ismun limasi sadi. Sadi itu puting. Puting ibu, puting susu. Jalan keluarnya susu. Ya, itu namanya sadiyun. Wusulu laban, pada sini sampainya susu seorang perempuan. Seorang perempuan. Nanti akan dijelaskan syarat daripada persusuan tersebut. Tarifnya adalah sampainya susu ke dalam perut seorang anak yang masih kecil dari seorang perempuan ya yang khusus. Oke, ini rukunnya. Ada murdi', perempuan yang menyusui, perempuan yang menyusui. Oke. Radhi', bayi yang nyusu, bukan bapak yang nyusu. Bayi yang nyusu. Kemudian setelah itu ada susu. Ada susu. Murdi', radhi', laban. Ini arkan ar-radha'. Persyaratan daripada susuan tersebut. Persyaratan susuan. Yushtaratu fil murdi' kaunuha imra'ah. Harus seorang perempuan sini. Ya. Yang menyusui ini harus seorang perempuan. Yang pertama syaratnya harus imra'atun. Seorang perempuan. Kalau yang menyusui itu adalah seorang laki-laki, maka tidak sah untuk menjadi bapaknya. Ya, harus seorang perempuan. Perempuan yang bagaimana? Perempuan yang benar-benar perempuan. Benar-benar perempuan. Fala tahrima, maka tidak bisa menjadi mahram bila bani rajulin, dengan susunya seorang laki-laki. Yufa, nyusuin, ya, pencet, ya, nyusuin masalah. Au khunsa, ataupun bencong, ya, digede-gedein, ya, begitu. Khunsa, bencong, ada atau yang memang belum jelas laki atau perempuannya, nyusuin dia, ya, itu tidak bisa menjadi mahram. Harus seorang perempuan yang hakiki, perempuan yang nyata, benar-benar perempuan, bukan laki-laki, ya, bukan bencong yang memang pengen menjadi perempuan, nggak bisa. Au bahimatin, atau hewan, susu sapi, susu kambing, susu macan, susu yang hayawannya boleh apabila, ini kita berbicara masalah susu dulu ya. Ya, maksudnya di sini kan tadi masalah susu. Susu hayawan yang tidak boleh dimakan, maka haram untuk dikonsumsi. Paham? Susu hayawan yang haram dimakan dagingnya, maka haram pula susunya untuk dikonsumsi. Contoh keledai. Susu keledai. Daging keledai haram, susu keledainya tidak boleh diminum. Macan. Ya, gak boleh dimakan. Minum susu macan, lo kalau berani. Hebat lo. Gitu. Susu gajah. Waduh. Ya, terus itu ada susu beruang. Susu beruang. Nggak jelas. Ya, susu beruang, padahal susu sapi, cap beruang, iklannya naga. Nggak nyambung-nyambung acan-acan. Nggak nyambung banget. Aduh.
Ya, lucu ya, lucu ya. Begitu. Maksudnya bagaimana? Kalau hayawan itu halal dimakan, susunya halal. Sapi, ya boleh dimakan dagingnya, berarti halal. Kambing, onta, kuda, ya, kuda liar. Oh, kuda liar Sumbawa. Oh, bukan iklan ini. Begitu, kuda halal, makanya susunya halal. Begitu. Tidak berarti ketika minum susu daripada hewan-hewan tersebut kemudian punya nisbat kepada hewan. Anaknya siapa lu? Anaknya itu sapi. Nggak bisa, enggak. Ya, tidak bisa nisbat kepada hewan tersebut. Tidak bisa menjadi mahram. Ente minum sapi yang mana? Berarti bapak ente nggak boleh sembelih berarti. Enggak. Jadi tidak bisa menjadi mahram dengan susunya laki-laki, dengan susunya khunsa atau bencong yang belum jelas laki atau perempuannya, atau susunya hewan. Ya, ini tidak bisa menjadi mahram. Tidak bisa menjadi mahram. Begitu. Harus seorang perempuan yang sejati. Ya, perempuan yang bagaimana itu? Perempuan harus balagat tis'a sinin qamariyah takribiyah. Harus sudah berumur 9 tahun. Nah, perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Harus umur 9 tahun, qamariyah, takribiyah. Takribiyah itu berarti sama seperti permasalahan di haid. Ya, tidak menjadi masalah apabila kurang dari 15 hari. Itu namanya seperti itu. Fala tahrima libadani bilabani man lam tablugha. Maka tidak bisa menjadi mahram apabila menyusu dengan seorang perempuan atau anak, ya, anak kecil, nyusu sama kakaknya masalah. Atau menyusu orang lain kan susu-susuan ya. Apa namanya, masih main-mainan, masih kecil-kecil tuh dulu. Masih kecil. Ya, susu-susuan. Anak kecil nyusuin. Umur 7 tahun, 8 tahun, nyusuin anak kecil yang umur 1 tahun, 2 tahun. Ya, maka tidak bisa menjadi mahram. Harus 9 tahun. Harus 9 tahun. Gitu. Kok bisa 9 tahun memiliki susu? Bisa. Karena sudah diproduksi. Seorang perempuan tidak bisa punya susu kecuali sudah diproduksi. Bagaimana diproduksinya? Diproduksi oleh seorang laki-laki. Iya. Dia berarti menikah umur 8 tahun. Ya, kemudian melahirkan umur 9 tahun. Susunya keluar susu. Ya. Kalau dia belum punya anak, nggak bisa keluar susu. Lu paksa-paksa sedot nggak bisa. Lu sedot ya nggak bisa. Karena belum waktunya. Begitu. Makanya kalau seandainya ada malam pertama disedot susunya, keluar susu. Ini bukan perawan. Dia belum punya anak. Begitu, paham nggak? Begitu. Jadi seorang perempuan kalau belum punya anak itu dia nggak punya susu, susah ngeluarinnya. Nggak ada susu. Ya, begitu. Ya. Jadi bisa untuk membikin atau ada susu itu kalau sudah umur 9 tahun ke atas. Begitu. Umur 9 tahun ke atas. Kalau sebelumnya nggak bisa. Paham ini ya? Emang boleh menikah dengan seorang perempuan yang menikah dengan 7 atau 8? Boleh menikah dengan perempuan yang memang umur 7 tahun, 8 tahun, boleh-boleh saja. Ya, nggak ada permasalahan. Begitu. Paham nggak? Jadi perempuan yang sudah berumur 9 tahun, kalau belum berumur 9 tahun, maka tidak bisa menjadi mahram dengan bayi yang disusu tersebut. Ini binisbah daripada seorang perempuan. Jadi orang yang menyusui harus seorang perempuan, bukan laki-laki
bukan khunsa, bukan hewan, dan juga berumur 9 tahun. Paham? Wa kaunuha halan fisalil laban hayatan mustaqirrah. Kemudian ketika susu diambil dari seorang perempuan ini, harus perempuan ini masih dalam keadaan hidup. Paham? Perhatikan nih. Kadang seorang perempuan melahirkan meninggal dunia. Susunya bisa keluar. Ya. Kalau seandainya sebelum dimandiin, disedot dulu itu susu. Sedot dulu itu susunya. Daripada susunya nggak mubazir kan, disedot dulu. Nah, sedotnya bukan pakai apa, pakai mesin. Ada mesin yang disedot. Nah, ketika disedot itu kan keluar dari perempuan kan. Nah, ketika disedot ini, kalau memang perempuan sudah meninggal dunia, maka tidak bisa menjadi mahram dengan anak tersebut. Anak yang disusuin ini tidak bisa menjadi mahram dengan dia. Tidak bisa mahram dengan anak-anaknya dan sebagainya. Jadi ketika susu keluar dari seorang perempuan, perempuan ini dalam keadaan hidup. Wa qanuha halan fisalil laban hayatan mustaqirratan. Hayatan mustaqirrah. Jadi ketika susu ini diambil seorang perempuan dari seorang perempuan ini, harus masih dalam keadaan hidup. Kalau perempuan itu sudah meninggal dunia, maka tidak bisa dinisbatkan menjadi mahram. Kita berbicara masalah mahram. Ya, begitu. Ini dari sisi perempuannya. Nah, sekarang dari sisi yang menyedot. Yang menyedot atau seorang bayi yang akan dijadikan mahram. Siapa itu? Wa yushtaratu fir radhi kaunuhu hayyan hayatan mustaqirrah. Radhi harus masih hidup. Yang nyedot, jelas. Gimana? Udah mati mau nyedot, nggak bisa. Ya, harus masih hidup. Wa kanu dunal haulain. Adanya bayi yang menyedot atau menyusu dengan perempuan ini harus kurang dari 2 tahun. Kalau bapak-bapak nyusu, ya, apa hukumnya? Apakah haram? Ataukah boleh? Ya, nggak haram. Ya, susu halal. Ya, susunya halal. Yang susu yang haram tadi itu susu yang haram. Ya, hayawan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka haram pula susunya kecuali manusia. Ya. Susu dari seorang perempuan. Kalau mau menjadikan mahram tersebut yang kurang dari 2 tahun. Ini bayi yang kurang dari 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun, ya, maka tidak bisa menjadi mahram dengan rodok. Saat bagaimana kalau seandainya seorang suami nyusu kepada istrinya? Lanjutkan. Iya, lanjutkan boleh. Dan itu menyenangkan dia. Begitu. Paham nggak? Begitu. Katanya dia nostalgia masa silam. Nostalgia masa silam. Ketika umur 1 tahun nggak paham dia, nggak ngerti, ya kan? Nah, baru ngerti ketika dia sudah menikah. Oke, nah, ketika seorang suami nih, kan kita ini masalah hukum ya, kita bicara masalah hukum. Bagaimana hukum seorang suami menyedot atau menyusu kepada istrinya? 1, diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan. Kenapa? Karena ini termasuk daripada istimta. Ya, bersenang-senang dengan yang halal olehnya. Boleh-boleh saja. Kalau seandainya ternyata menyedot susunya diminum, boleh apa enggak? Boleh. Susu itu halal. Susu itu halal. Apakah susu tersebut bisa menjadikan seorang suami tadi menjadi mahram? Tidak. Karena persyaratannya harus umur 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Kalau ente mau berhati-hati, ya nggak usah, nggak menjadi masalah. Ya, tapi sulit. Apalagi baru banyak-banyaknya. Ya, habis masalah
habis selesai daripada nifas. Kan puasa 2 bulan, 60 hari. Ya, atau 40 hari. Ya, sebulan lebih. Nggak boleh deket-deketin istri. Setelah selesai, langsung tancep. Waduh, susunya lagi banyak-banyaknya. Gimana itu? Ternyata disedot. Nggak menjadi masalah. Banjir itu. Banjir. Paham ini ya? Paham nggak? Jadi harus anaknya ini yang memang kurang dari 2 tahun. Dalam hadis Rasulullah SAW belum mengatakan la radha'a illa ma kana fil haulain. Ya. Paham kan? Begitu. Paham ini? Harus memang anaknya kurang dari 2 tahun. Wa an turdi'ahu 5 radha'at mutafariqat. Dan nyusunya itu 5 kali. Nyusunya 5 kali. Radha'at mutafariqat. Ya, 2 kali, maksudnya 5 kali kenyang. Susuannya 5 kali. Ini dalam mazhab kita. Dalam mazhab Abu Hanifah, walaupun 1 kali sudah menjadi mahram. Dalam mazhab Abu Hanifah. Makanya kita disunahkan untuk tidak menikahi seorang perempuan atau seorang laki-laki yang memang sesusuan dengan kita, walaupun 1 kali. Anaknya jerit-jerit, sehingga ini kasihan. Langsung disusuin. Jadi mahram. Walaupun 1 kali, dalam mazhab Abu Hanifah sudah menjadi mahram. Meskipun dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, itu 5 kali. 5 radha'at, 5 kali susuan. Dia nangis, susuin. Kemudian besok lagi, nangis lagi, susuin lagi. Ntar nangis lagi, susuin lagi. Sampai 5 kali, maka menjadi mahram antara anak tersebut dengan orang yang menyusui. Fala athara lima dunaha. Maka tidak ada asar. Ya, pengaruh. Kalau kurang dari 5 kali. Wala ma'asyaki, dan juga ragu. Udah 5 atau belum? Ya, al-yakin al-aqal. Yang yakin yang sedikit, berarti belum. Wadabtuhunna bil urfi. Radha'a tadi, susuan 5 kali itu yang bagaimana? Bil urfi. Kebiasaannya bagaimana tuh anak bayi? Nggak bisa ditentukan dengan jam. Biasanya kalau nyusu, udah, apa namanya? Tepar. Waduh, tepar. Begitu, hitung 1. Ya, masih pas nangis kan? Nangis tuh. Ya, anak bayi nangis disusuin, langsung diem. Ya, kalau suami ya, ngerengek-ngerengek disusuin, langsung diem juga. Aduh. Jadi wadabtuhunna bil urfi. Wa illam yakun syib'an, walaupun tidak sampai kenyang banget. Oh, ini dia sekali susu, kemudian dia tidur, bayinya tidur tuh kelelahan, kecapean udah tanek ya tidur. Beda dengan suami, kelelahan dia tidur. Kalau bayi ya apa namanya? Karena sudah ngantuk begitu. Falau qata'a iradan 'anil thadi. Kalau seandainya bayi itu berpaling, ya maksudnya sudah selesai lah, disusuin nggak mau lagi. Au qata'athu 'alaihil murdi'ah, atau seorang perempuan tadi yang mutusin, udah dicopot susunya. Li syughlin tawil, karena si kesibukan yang panjang. Ya, karena dia nyuci, ya, ngangkat jemuran, goreng ayam, goreng ikan. Ternyata ditaruh dulu bayi itu. Ya. Kemudian dia lama datang lagi, nyuci lagi. Tsumma ada ta'addada radha'. Maka dihitung beberapa kali. Ta'addada radha', bukan sekali dihitungnya. Jadi ini nyusu ditaruh lagi sama si perempuan ini. Dia kerja nyapu, kemudian susuin lagi. Taruh lagi, kemudian dia jemur, balik lagi disusun lagi. Terhitung 2, 3, dan 4 sampai 5.
Gitu. Wa in qata'ahu, apabila seorang bayi ini yang memutuskan lilahwin karena dia main, ya, aw litanafus atau bernafas, ya, mengap-mengap. Anak bayi tersebut suruh nyusu terus disusuin baik. Wa ada fauran, balik lagi. Cepat tuh. Au tahawwala min sadiha ila sadiha. Yang tadi ke kanan, ke kiri, ya, pindahin. Ya, begitu. Fala ta'adduda, maka tidak terhitung ta'addud. Ya, tidak terhitung sering atau banyak lah. In tahawwala fil hal, apabila memisahnya langsung dari ke kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Wa illa, apabila agak lama dikit, maka ta'addada. Ya, maka terhitung banyak. Wa kadza la tata'addad, begitu juga tidak ada ta'addud, tidak terhitung banyak. In qata'adhu li syughlin khafif, apabila seorang perempuan ini memutuskan susuannya karena kesibukan yang sebentar. Tsumma adat, kemudian dibalik. Ya, maka tidak terhitung hitungan banyak. Hanya satu lagi, berarti masih dihitung satu. Washtaratu aidan, disyaratkan juga wusulul laban, sampainya susu fi kulli wahidatin, dalam setiap susuan, minal khamsi radha'at, dari 5 susuan tersebut, ila jawfihi, sampai kepada ma'iddah, lambung, awid dimagh, atau sampai otaknya. Ya. Wa in taqayahu fil hal. Ya. Walaupun setelah itu dia muntahin lagi. Ya. Paham nggak? Kalau sudah masuk ke perut, ke maidah, atau sudah ke dimagnya, walaupun setelah minum gumoh, wah, keluar lagi, tetap dihitung susuan. Tetap dihitung susuan. Wa an yakuna usuluhu ilal jawfi biwasitati munfatihin, dan sampainya susu kepada bagian dalam atau maidah atau lambungnya itu biwasitati munfatihin, dengan perantara jalan yang menembus. Ya, infus. Kalau seandainya susu dia pakai infus susu, ya, memang itu bisa, ya berarti termasuk. Ya. Nah, tidak harus berupa susu. Tidak harus berupa susu murni maksudnya. Susu dicampur dengan roti. Ya, roti, kemudian disedot tuh susu, kemudian ditaruh di roti, dihaluskan. Termasuk memberikan susu kepada orang lain. Termasuk menyusui. Jadi tidak harus berupa susu murni. Ya, cap nona, bukan. Bukan. Nah, meskipun bersamaan dengan yang lain, baik itu biskuit, ya, atau roti, atau kue, yang penting bisa masuk ke dalam itu. Makanya perlu diperhatikan. Makanya ketika sudah mengeluarkan susu, ya, dan menyusui orang lain dengan syarat-syarat ini, perempuan yang sudah berumur 9 tahun, orang yang menyusu kurang dari 2 tahun, kemudian 5 kali dalam susuan tersebut, harus 5 kali, ya, 5 kali susuan, mutafariqah, ya, begitu. Bukan 5 kali sedotan, bukan. Tapi 5 kali susuan. Mau lagi. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ada susuan tersebut, apa yang terjadi? Konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Atau apa namanya itu? Hal-hal yang terjadi atau hukum yang berkenaan dengan hal tersebut. Hukumnya bagaimana? Yatarattab 'ala ar-radha' al-mustajmi' li syurut al-mu'tabarah. Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat di dalam susuan ini yang tadi dijelaskan, apa yang terjadi? Alladzi yatarattab 'ala dzalik, ya,
apa namanya itu, kelanjutannya apa? Ya. Annat tiflar radhi yasiru ibnan lil murdi'ati. Maka anak ini menjadi anak bagi seorang ibu yang menyusui. Berarti di sini saudara-saudara, otomatis di sini ada seorang perempuan murdi, ya, perempuan murdi. Perempuan ini tidak memiliki susu kecuali ada seorang laki-laki yang memberikan susu. Ya kan? Tadi sebagaimana kita jelaskan, susu itu tidak bisa ada. Susu tidak bisa ada kecuali adanya produksi dari seorang laki-laki. Ya. Ini namanya suaminya, zauj. Atau sahibul laban. Nah, kalau bahasa Arabnya sahibul laban. Gara-gara dia punya susu. Sahibul laban. Nah, susu ini atau seorang sahibul laban ini harus memang baik nih. Kita tidak berbicara masalah dia, tapi kita berbicara masalah ini dulu. Terjadinya susu ini dari yang halal ataupun yang haram. Yang halal ataupun yang haram. Yang penting kalau dia nyusui, kepada seorang anak, ibn atau ar-radhi, maka menjadi anaknya dia. Ada anak susuan tanpa bapak. Ada anak susuan memiliki bapak. Namanya bapak dari susuan. Sebagaimana ada anak yang dilahirkan hanya memiliki ibu saja, begitu juga di dalam radha'ah juga begitu. Hanya memiliki ibu, nggak punya bapak. Kita lihat dari sini, apakah hubungan penyebabnya ini halal ataupun haram? Kalau memang hubungannya halal, maka ini menjadi bapak. Kalau hubungannya ini tidak halal atau haram, maka tidak bisa menjadi bapak. Paham? Paham? Paham nggak? Jadi perempuan ini punya susu gara-gara diproduksi oleh seorang laki-laki. Kalau produksinya itu halal, maka laki-laki ini menjadi bapaknya. Kalau produksinya itu haram, maka tidak bisa menjadi bapaknya. Dia hanya memiliki ibu minar radha', minar radha'ah. Paham nggak? Ya. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas lebih lanjut lagi permasalahan tentang apa yang terjadi apabila sudah susuan tersebut memenuhi syarat, siapa yang menjadi saudaranya, siapa menjadi mahramnya. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas lagi. Wallahu a'lam bishawab.